Jadi co-creature ini bukanlah sesuatu yang berbeda dari divine creature, namun satu kesatuan dengan divine creator. Maka dari itu pula ada doa kan seperti la haula wala quwata illa billah, yang artinya adalah tiada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang Law of Attraction atau LOA. Dari mana kita harus memulai untuk mempraktekkan Law of Attraction ini? Pertama-tama kita harus ingat lagi bahwa the spirit of universe selalu melibatkan law of nature. Hukum alam itu selalu berada dalam spirit of universe. Jadi mereka selalu berhubungan, mereka tidak dapat terpisahkan. Lalu pertanyaannya, di mana kita harus memulai mempraktekkan LOA atau law of attraction ini? Law of attraction, jadi kita harus mulai dari self-realization terlebih dahulu. Karena tempat yang bisa mengubah hidup kita adalah diri kita sendiri. Sehingga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita inginkan, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu untuk mengenal diri kita sendiri. Karena kalau misalkan kita tidak tahu siapa yang bisa mengubah diri kita atau bagaimana kita bisa mengubah diri kita, maka kita akan tidak mampu untuk mengubah masalah kita atau mengatasi masalah yang sedang kita hadapi di kehidupan kita. Jadi, Law of Attraction ini menekankan pada dua aspek, yaitu self-empowerment dan juga self-realization. Kalau self-realization kan kita sudah pelajari ya, bagaimana kita bisa melakukan transcendental meditation atau prayer, hal-hal lainnya, supaya kita bisa mencapai consciousness yang tinggi dan bisa menemukan lagi true self kita. Sedangkan kalau self-empowerment adalah bagaimana kita bisa menguatkan diri kita bisa mengencourage diri kita bisa berpikir yang positif supaya diri kita bisa lebih improve lagi. Nah, dalam konteks LOA, I am adalah seorang co-creator. Jadi, true self juga iya. Jadi kita adalah true self. Tetapi dalam konteks law of attraction ini, karena kita ingin sesuatu, maka I am atau diri kita adalah seorang co-creator. Co-creator ini adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang sama besar dengan yang ilahi. Nah, di bagian ini kita harus lebih berhati-hati lagi nih dalam memahaminya, karena co-creator itu maksudnya walaupun dia memiliki kekuatan yang sama besar dengan ilahi, dia bukanlah sesuatu yang terpisah dari yang ilahi. Jadi, co-creator ini atau diri kita sendiri adalah satu kesatuan dengan God atau satu kesatuan dengan Sang Ilahi. Jadi, tidak ada dua kekuatan. Kita menjadi one atau kita united with God. Yaitu, kita co-creator dan divine creator atau God itu menjadi satu kesatuan. Untuk mengetahui keberadaan diri kita sendiri sebagai God's power, kita harus melihat ke dalam diri kita. Jadi, inner journey ya. Kita melihat ke dalam dan merasakan bahwa diri kita adalah makhluk Tuhan yang sejatinya infinite. Karena sifat Tuhan adalah infinite kan. Infinite ini, keberadaannya hanya satu. Jadi, infinite tidak bisa ada dua being. Infinite hanya bisa satu. Nah, kalau gitu, berarti bila kita adalah makhluk Tuhan yang sejatinya infinite, artinya kita menjadi satu kesatuan dengan Sang Infinite tersebut. Jadi kita bukan satu yang terpisah ya, tapi kita adalah satu kesatuan dengan Tuhan. Jadi di dalam kita ini ada Sang Infinite, ada juga Sang Creator yang memiliki kekuatan yang sama besar dengan yang Sang Ilahi. Dulu kita pernah membahas tentang aku kecil hancur dan sehingga aku besar muncul. Ketika aku yang personal, aku yang masih di level particular itu sudah hancur, maka aku yang besar atau true self kita, aku yang sejati itu akan muncul dalam diri kita. Nah, seperti itu pula lah proses munculnya sang co-creator ini.
Jadi co-creator ini bukanlah sesuatu yang berbeda dari divine creature, namun satu kesatuan dengan divine creator. Maka dari itu pula ada doa kan seperti la haula wala quwata illa billah, yang artinya adalah tiada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Kalau kita misalkan lagi mau keluar rumah atau kita mau naik kendaraan, pasti kita selalu mengucapkan doa ini karena kita percaya bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan. Dan bila dalam konteks law of attraction tadi, tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan, yaitu kita percaya bahwa di dalam diri kita ada kekuatan Tuhan. Kita bisa mendapatkan segala sesuatu, kita bisa meng-attract segala sesuatu karena kitalah sang infinite tersebut. Selanjutnya, masih tentang co-creator ini ya. Jadi co-creator ini adalah aspek non-fisikal yang bukan personal self. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahaskan tentang non-physical dan physical being, di mana kalau physical being itu masih dalam aspek fisik, sedangkan non-physical sudah dalam aspek jiwa kita dan juga consciousness kita. Di mana kalau non-physical itu pastinya vibrasinya tinggi dong, dan kalau vibrasinya tinggi berarti energinya lebih positif, seperti joy, love, enlightenment, neutral. Sedangkan kalau masih physical being itu vibrasinya lebih rendah, frekuensinya itu masih lebih rendah. Jadi yang kita pancarkan juga energi negatif seperti anger, fear, ataupun penyesalan. Namun kebanyakan dari manusia itu cenderung masih lebih fokus pada physical being-nya. Nah, ketika mereka masih lebih fokus pada physical being dan tidak fokus pada non-physical being, artinya mereka frekuensinya masih rendah dong, dan energi yang mereka pancarkan pasti masih negatif. Ketika mereka masih dalam aspek physical being, masih dalam level physical being, mereka masih dalam level separate self, di mana ya tadi itu divine being dan diri kita itu belum menyatu. Jadi kita masih merasa bahwa kita tuh separated gitu loh dari divine being ini. Kita masih merasa terpisah. Ketika kita masih merasa terpisah, maka akan sangat mudah bagi kita untuk merasa kecil, untuk merasa powerless, lemah, atau kesepian. Dan ketika mereka merasa lemah, akan muncul mental block. Jadi akan mudah untuk merasakan suatu halangan gitu ya, yang menghalangi kita dari sesuatu yang kita inginkan, atau mungkin perasaan yang kita inginkan seperti kebahagiaan. Maka dari itu sangat perlu disadari bahwa ketika kita ingin menjadi co-creator di dalam konteks law of attraction ya, ketika kita ingin menjadi co-creator, maka pertama-tama kita harus apa dulu? Kita harus tune in ke vibrasi yang lebih tinggi. Kita harus masuk ke dalam level non-physical being, di mana kita sudah dalam aspek conscious. Nah, dengan begitu kita akan menjadi co-creator dan kita akan menarik hal-hal yang kita inginkan. Pastinya vibrasi kita harus positif dong. Kalau misalkan kita ingin menarik hal yang positif, setelah kita menyadari bahwa kita adalah co-creator yang memiliki kekuatan yang sama dengan divine being atau sang ilahi, kita harus bertanggung jawab 100% terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita, termasuk yang negatif. Jadi ketika kita menarik sesuatu yang tidak kita inginkan, mau tidak mau, berarti kita sudah terlibat dalam proses tarik-menarik tersebut. Seperti itu. Jadi, pasti sesedikit apapun itu, ada vibrasi dalam diri kita yang negatif, yang menarik sesuatu yang negatif tersebut. Karena ketika kita sudah menjadi co-creator dan kita sudah menyatu dengan divine being, apapun yang kita harapkan dan inginkan, itu akan dengan mudah terkabul dan terwujud. Karena kita sudah bisa tune in ke vibrasi yang spesifik. Jadi, you push out everything around you, or you manifest everything around you. Kita memiliki keterlibatan dengan apapun yang terjadi di sekitar kita, baik itu baik ataupun buruk. Nah, tapi ini harus dipahami dengan beberapa exceptions ya. Ada memang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, yang sepenuhnya bukan salah kita, yang sepenuhnya bukan karena kita memancarkan vibrasi yang negatif. Seperti itu. Ada memang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol yang terjadi kepada kita, dan
walaupun begitu, kita harus menerimanya. Kita harus menerima realitas bahwa hal tersebut terjadi. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa menerima peristiwa yang terjadi kepada kita. Jadi, kesimpulannya adalah LOA atau Law of Attraction itu tidak sesederhana kita menarik atau kita mendapatkan apa yang kita mau, apapun yang kita mau. Tetapi, kita menarik hal yang sama dengan diri kita secara vibrasi. Nah, ketika dilihat dari perspektif ini, kan kita menarik hal yang sama dengan diri kita secara vibrasi ya. Berarti artinya kalau misalkan vibrasi kita negatif, atau vibrasi kita masih di physical being, atau frekuensinya itu masih rendah, berarti artinya kita memancarkan vibrasi yang negatif. Kalau begitu, kita akan menarik hal-hal yang negatif juga. Nah, sebaliknya, ketika kita sudah di non-physical being, dan frekuensi kita lebih meningkat, dan vibrasi kita lebih tinggi, pasti kita juga akan menarik hal-hal yang positif gitu. Maka dari itu, itulah kenapa orang-orang yang positif pasti akan menarik hal-hal yang positif juga gitu. Jadi ketika kita merasa bahagia, kita merasa joy, pasti yang kita tarik juga hal-hal yang bersifat joy, hal-hal yang bisa menyenangkan diri kita juga. Karena gini, ketika suatu emosi, di mana emosi itu pasti memiliki vibrasi kan. Nah, ketika emosi tersebut sudah embodied, sudah menjadi satu dengan diri kita, maka kita juga akan menarik sesuatu yang vibrasinya sama dengan yang sudah embodied tersebut. Contoh, ketika energi dan prasangka kita negatif, maka kita akan menarik energi negatif pula seperti konflik, pertengkaran, atau pertentangan. Namun, ketika kita sebaliknya, ketika kita merasakan love atau rasa cinta, maka rasa marah tersebut atau energi tersebut, energi negatif tersebut akan hilang semuanya. Gitu, karena energi marah atau energi negatif dan love itu tidak bisa eksis di tempat dan juga waktu yang sama. Pasti salah satunya harus hilang. Jadi ketika love itu muncul dalam diri kita, pasti rasa marah juga akan dissipate. Rasa marah juga akan hilang. Maka dari itu, ketika kita sedang merasa marah, cobalah untuk memunculkan love, untuk memunculkan rasa sayang, rasa cinta kasih dalam diri kita. Dengan begitu, rasa marah itu akan hilang dan kita juga akan meng-attract kasih sayang kepada diri kita sendiri.